"Papa," pekik Adriel saat sudah sangat dekat dengan Zico. Zico pun menggendong Adriel saat bocah tampan itu sudah berada di depannya. Rasanya senang bisa melihat sang anak walaupun masih ada rasa sedih. Karena tidak bisa melihat tumbuh kembang sang anak dari kecil. "Halo anak ganteng papa," tutur Zico. "Kamu dari mana sayang?" Lanjut Zico bertanya dengan lembut seperti bukan dirinya sendiri. Jika saja para karyawan melihat hal ini pun pasti mereka akan dibuat terkejut. Pasalnya sikapnya sangat berbeda dengan Zico. Di kantor yang terkenal dingin, cuek dan tegas, sedangkan bersama dengan sang anak sikapnya akan berbanding terbalik 180 derajat. Dia bersikap sangat lembut, penyayang dan sangat sabar sekali dan baik. "Aku tadi abis ikut Bo sama Aunty ke balai desa," tutur Adriel. "Loh nak, kok keluar di mana Feli?" tanya Mbok Sumi. "Dia di dalam Bu," sahut Zico. "Ya sudah kalau begitu masuk nak," ucap Mbok Sumi. Zico pun masuk dengan menggendong Adriel dan tak lupa dia tadi juga sudah membawa banyak mainan. Dia juga membawa oleh-oleh untuk keluarga Felicia. Gak mungkin kan Zico datang tidak membawa apa-apa saat bertamu. "Nduk ada nak Zico, kok gak disuruh masuk sih?" ujar Mbok Sumi saat masuk ke dalam dan melihat Felicia yang baru saja keluar dari dapur karena sudah selesai memasak. "Kan gak ada orang Mbok, jadi Felicia gak berani bawa masuk," ujar Felicia, dan Mbok Sumi tahu kalau Felicia takut kejadian buruk akan menimpanya nanti. "Ya sudah gak apa-apa kok," jawab Mbok Sumi. "Kalian sudah makan? Yuk makan, Feli baru saja masak," ucap Felicia. "Iya, kebetulan sekali kita belum makan dan Ril dari tadi sudah lapar," ucap Mbok Sumi. "Nak ayo makan bareng yuk," ajak Mbok Sumi. "Enggak usah Bu, saya di sini cuma mau bicara saja sebentar," ucap Zico. "Ada apa nak?" tanya Mbok Sumi. "Saya ingin bicara sama Felicia Bu, izin Zico." "Kalau masalah itu lebih baik kamu bicara sama Feli saja." "Ya udah Fel, kamu bicara dulu saja sama nak Zico biar Mbok sama mbakmu ini masuk dulu," ucap Mbok Sumi. Felicia dan Zico pun memilih untuk berbicara di luar. Felicia merasa sedikit khawatir, takut jika Zico akan membahas soal Adriel. "Ada apa?" tanya Felicia. "Saya datang ingin menanyakan tentang penawaran saya waktu itu," sahut Zico. Benar saja Felicia langsung kaku dibuatnya. "Saya belum memutuskan, kasih waktu saya 1 minggu lagi." "Mohon Felicia, 2 hari atau tidak sama sekali," ucap Zico. Mau tidak mau Felicia pun mengiyakan untuk 2 hari ke depan dia akan memutuskan pilihannya. "Kalau begitu saya pergi, salam buat Ril," pamit Zico kemudian benar-benar pergi dari sana. Felicia diam mematung, dia tidak tahu harus bagaimana. Dia benar-benar tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan ayah dari anaknya. Dia sudah trauma akan kejadian di masa lalu, bahkan dia sudah memutuskan untuk tidak mengenal laki-laki setelah kejadian tersebut. Dengan perasaan campur aduk selama 2 hari Felicia terus saja memikirkan bagaimana langkah dia selanjutnya. Hingga dia tak fokus dalam bekerja, membuat dia melakukan kesalahan yang cukup fatal di tempat kerja. Sekarang ini Felicia berada di salah satu hotel berbintang di mana ada acara peresmian hotel baru yang sekarang dijadikan tempat acara. Dengan banyaknya tamu dan juga para wartawan yang juga diundang untuk memberitakan acara besar ini. Seperti biasa tempat kerja Felicia disewa untuk menyajikan makan malam yang enak. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar, bahkan tidak ada kendala apapun. Hingga seseorang yang tidak Felicia duga datang dengan seorang wanita yang mungkin membuat hati Felicia sakit sekali.
Siapa lagi kalau bukan Zico yang ternyata datang dengan Melanie Putri. Dengan mesra sang wanita menggandeng tangan Zico. Zico awalnya datang ditemani oleh Adi. Tetapi di parkiran entah bagaimana tiba-tiba saja muncul Melanie yang sudah berdandan tebal sekali. Mungkin saja dia berencana untuk menggoda Zico, tapi sayang yang digoda malah tidak tertarik sama sekali. Ada Zico, kita bareng yuk masuknya. Ajak Melanie dan Zico pun diam saja tidak mengiyakan dan juga tidak menolaknya. Dengan berani Melanie pun merangkul tangan Zico. Saat masuk ke dalam semua wartawan melihat ke arah Zico dan juga Melanie. Akan menjadi sebuah berita besar besok karena dengan terang-terangan artis terkenal Melanie Putri dan juga pengusaha muda sukses Zico Adiguna. Mereka datang bersamaan dan bergandengan tangan di depan umum. Bahkan saat sesi foto di red carpet semua merasa bahwa Zico dan Melanie sangatlah cocok. Bahkan berharap kalau mereka memang sedang berkencan dan juga semoga akan langgeng sampai di pernikahan. Begitulah doa semua orang yang melihat kecocokannya. Tapi percayalah bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Bahkan Zico pun hanya menganggap Melanie sebagai rekan kerja yang bekerja sama dengan perusahaannya. Saat masuk tak sengaja tatapan mereka bertemu. Zico yang melihat Felicia melihatnya pun sedikit terkejut, pasalnya dia sekarang dengan Melanie. Dia ingin menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa ini salah paham. Tetapi Melanie terus saja menggandengnya dan juga rekan kerja yang terus saja berdatangan membuat Zico tidak bisa pergi. Felicia langsung pergi saja karena dia tidak ingin hatinya terus sakit melihat pemandangan di depannya. Zico yang ingin mengejar Felicia pun ditahan oleh Melanie yang sepertinya tahu kalau Zico ingin mengejar seseorang. Tetapi dia tidak tahu siapa. Karena saat Melanie melihat arah mata Zico tetapi Felicia sudah pergi dari sana. Zico sini aja lihat tuh banyak wartawan di depan. Ucap Melanie. Zico bisa saja menepis dan pergi dari sana tetapi dia tidak ingin mengacaukan pesta orang lain. Sehingga dia pun hanya diam dan mengikuti saja. Tak lama kemudian Adi datang. Sehingga Zico menyuruh Adi untuk menyelamatkan dia. Setelah itu Zico pun bebas dari Melanie yang sedang dikelilingi oleh para fans dan juga wartawan. Zico pun mencoba mencari Felicia di area makanan. Zico tahu kalau Felicia menjadi seorang pelayan di sini namun dia tidak melihat keberadaan Felicia sama sekali. Membuatnya merasa sangat frustasi bagaimana kalau Felicia salah paham. Sedangkan orang yang dicari sedang berada di toilet. Saat Felicia melihat Zico menghampirinya tadi. Ia buru-buru untuk pergi dari sana karena menurutnya dia tak pantas untuk mendapatkan penjelasan apapun. Karena menurut dia bukan siapa-siapa bagi Zico dan juga sebaliknya mereka hanya seorang ayah dan ibu untuk Adril saja tak lebih tekankan lagi ya tak lebih. Karena Felicia tak ada di tempatnya. Zico pun pergi ditemani oleh Adi. Adi tadi tidak tahu kalau Felicia datang ke pesta itu. Zico pun menghampiri sang punya acara kemudian Zico pun segera pergi dari sana. Sedangkan di toilet Felicia masih saja bersembunyi. Awalnya dia izin kepada rekan kerjanya untuk ke toilet. Felicia pergi untuk menghindari Zico. Saat masih berada di dalam toilet ada suara orang masuk. Mereka masuk untuk memperbaiki riasannya, mereka adalah tamu undangan. Felicia yang awalnya ingin keluar karena dia sudah terlalu lama di toilet pun mengurungkan niatnya saat Felicia mendengarkan percakapan mereka berdua. Kamu tahu gak kalau Melanie tadi datang saja Zico CEO tampan itu? Sahut salah satu orang. Iya,
Aku tadi juga lihat. Gila sih, cocok banget gak sih? Kalau aku ya jadi Melanie gak akan aku lepasin itu Zico, balas lainnya. Iya, semoga aja mereka sampai nikah, kalau enggak bakalan sedih aku. Mereka itu salah satu couple goals banget gak sih? Dan kalau aku tahu ternyata Zico nikah sama cewek lain apalagi levelnya di bawah Melanie, aku pasti bakalan bu asteris tuh cewek. Karena sudah merebut couple goals aku. Ucap lainnya membuat Felicia bergetar mendengarnya. Dia tidak bisa menetralkan rasa takutnya. Karena ucapan para wanita-wanita di luar sana yang tidak terima jika Zico akan menikah dengan wanita selain Melanie. Felicia pun menangis lagi. Awalnya dia mempertimbangkan ajakan Zico untuk menikah untuk sang anak. Namun saat mendengarkan ucapan mereka tadi tiba-tiba Felicia sadar bahwa dia tidak selevel dengan Zico. Apalagi sekarang Zico sudah punya Melanie yang banyak mendukung mereka dan mengharapkan mereka berdua segera menikah. Apa daya Felicia yang hanya seorang anak yatim piatu lulusan SMA dan tak punya skill hebat seperti seorang Melanie Putri. Dia artis terkenal dengan aktingnya yang bagus dan juga segudang prestasi yang membanggakan. Tak lama para wanita yang bergosip tadi pun segera pergi dari sana dan meninggalkan Felicia sendirian lagi. Fel, apa yang kamu harapkan dari ajakan menikah Zico Fel? Sadar kamu itu hanya seorang pelayan sedangkan dia adalah seorang CEO. Sangat mustahil untuk kamu gapai. Gumamnya lirih menyadarkan dirinya bahwa di dunia ini ada yang mananya kasta. Setelah itu dia pun keluar dari toilet dan mulai melanjutkan aktivitasnya. Bahkan saat dia tak sengaja bertatapan dengan Zico segera Felicia menghindar dan pergi menjauh. Yang terpenting dia tidak berdekatan dengan Zico. Apalagi di sampingnya terus saja ada Melanie yang menggandengnya, tak maulah Felicia mengganggu kemesraan mereka. Sekarang sudah hampir jam 11:30 namun acara belum juga selesai. Felicia juga sudah cukup lelah karena dari pagi dia sudah menyiapkan semua makanan. Tidak hanya Felicia saja, tetapi para pelayan juga mulai lelah, tapi mereka harus profesional dan tidak boleh mengeluh. Saat Felicia sedang berjalan membawa wine di nampannya, tiba-tiba ada yang menabraknya dari depan. Membuat Felicia yang kurang cepat refleksnya pun akhirnya menjatuhkan nampan berisi wine. Dia mengenai orang yang menabraknya tadi. Kalau jalan punya mata gak sih? Bentak wanita tersebut yang ternyata adalah Melanie Putri. Maaf Nona, akan saya bersihkan. Sahut Felicia merasa bersalah karena sudah menumpahkan minuman tersebut ke baju mahal Melanie. Makanya kalau jalan tuh pakai mata jangan pakai dengkul. Ucap Melanie dengan marah karena pelayan tersebut sudah mengotori baju mahalnya. Asal kamu tahu ini baju mahal tahu dan gaji kamu gak bakalan bisa buat gantiin ini. Pelayan rendahan kayak kamu mana bisa. Hinanya kepada Felicia membuat Felicia hanya bisa tertunduk. Dia tak berani untuk melihat wajah kemarahan dari Melanie dan juga tatapan beberapa orang yang melihatnya. Seperti sedang mengulitinya. Maafkan saya non, saya janji bakalan ganti semua kerugiannya. Tutur Felicia bersedia mengganti kerugian tersebut padahal Felicia dalam hal ini tak salah sama sekali. Padahal ya memang Melanie-nya saja yang kurang hati-hati dalam berjalan sehingga menabrak Felicia. Lebih baik untuk mengalah saja. Asal kamu tahu saya gak butuh uang recehmu, tapi yang saya mau adalah tangan balas tangan dan juga. Jeda Melanie kemudian mengambil wine yang dibawa oleh pelayan dan baru saja berjalan di sampingnya. Maka siram pun harus balas siram. Ucapnya penuh penekanan dengan menyiramkan segelas wine yang cukup banyak kepada Felicia.
Sekarang ini badan Felicia sudah sangat bau wine. Felicia hanya bisa diam, dia tidak bisa membalasnya. Banyak orang yang melihatnya dan juga yang mendukung Melanie. Dari segi lawan Felicia saja sudah kalah, padahal di sini harga dirinya sudah sangat jatuh dan terluka. Sedangkan Zico yang sedang berbincang-bincang dengan rekan kerjanya pun dibuat penasaran. Karena di seberang dia berdiri sedang ramai kerumunan orang yang entah melihat apa. Zico tak tahu. Adi, ada apa itu? Tanya Zico kepada Adi karena dia tidak tahu ada apa di sana. Tidak tahu Pak, coba saya cek sebentar. Ucap Adi kemudian pergi dari sana dan melihat di sekitaran kerumunan dan juga mencari info dari beberapa orang di sana. Tak lama Adi Lun kembali dengan raut wajah yang sulit untuk diekspresikan. Entah mengapa Zico juga merasa ada yang tidak beres di sana karena melihat tatapan dari Adi tersebut. "Tuan," panggil Adi. "Ada apa?" tanya Zico. "Di sana ada keributan antara Nona muda dan juga Melanie putri Tuan," sahut Adi dengan tegas karena dia tahu setelah dia memberitahukan hal tersebut bosnya pasti akan langsung khawatir. "Apa?" Bagaimana bisa? tanya Zico. "Saya juga kurang tahu Tuan," jawab Adi. "Pak, sepertinya saja sedang ada urusan sebentar. Saya permisi." Pamit Zico kemudian meninggalkan rekan-rekan kerjanya. Sedangkan rekan-rekan kerjanya yang lain melihat Zico dengan tatapan bingung dan penasaran. Mereka sedang membahas beberapa masalah bisnis dan juga kemajuan bisnis, tetapi Zico malah pergi padahal itu bukanlah gaya dari Zico.